Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan Bu Anita di sini yang setia menemani kalian. Kali ini akan menjelaskan materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. Ini merupakan KD 3.5 dan 4.5 materi kelas 8 di semester ganjil. Ya, selamat mengikuti. Jangan pernah bosan, siapkan alat tulisnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa itu. Badan yang sehat, belajarnya pun jadi semangat. Oke, kita simak slide berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi SPLDP ini adalah kalian diharapkan nanti bisa menyelesaikan SPLDP, kemudian menyelesaikan SPLDP dalam bentuk pecahan. Yang ketiga, membuat model matematika dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP. Yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP. Oke, sebelum kita ke slide berikutnya, siapkan alat tulisnya. Catat yang perlu dicatat, jangan lupa ya. Let's go. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai penyelesaian SPLDP dengan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi artinya apa? Eliminir, ya menghilangkan. Kalau substitusi, ya substitusi itu mengganti. Lebih jelasnya, kita simak slide berikutnya. Langsung kita ke contoh soal ya. Himpunan penyelesaian dari Y sama dengan X ditambah 5 dan Y sama dengan 3X dikurangi 7 adalah berapa? Jadi kita tentukan Y dan X-nya. Ini ada dua variabel ya. Jadi namanya juga SPLDV. Jadi ada dua variabel. Yang pertama itu Y sama dengan X ditambah 5. Y sama dengan 3X dikurangi 7. Nah, ini harus ada yang dihilangkan, harus ada yang dieliminir. Maka di sini tandanya adalah dikurang. Y dikurangi Y, hasilnya 0. Kemudian X dikurangi 3X, hasilnya negatif 2X. 5 dikurangi negatif 7, hasilnya plus 12. Maka kita punya X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ini eliminasi. Bagaimana Bu kalau dengan substitusinya? Nah, substitusinya tuh seperti ini. Jadi, di sini Y sama dengan X ditambah 5 dari yang ini ya. Tuh X ditambah 5. Kemudian Y-nya ini kita ganti dengan persamaan yang kedua nih tuh. 3X dikurangi 7. Jadi Y yang ini kita ganti dengan 3X dikurangi 7 sama dengan X ditambah 5. Kemudian yang ada variabel X-nya kita gabung dengan yang ada variabel X-nya. Jadi 3X dikurangi X sama dengan 5 ditambah 7. Dari sini ya, negatif 7. Jadi ditambah 7, maka 2X sama dengan 12, X sama dengan 12 dibagi 2, X sama dengan 6. Hasilnya sama, yaitu sama-sama 6. Oke ya, hasilnya sama-sama 6. Kalian mau pilih yang mana, caranya yang paling gampang, terserah kalian. Berikutnya, kalau X-nya udah ketemu, sekarang kita tentukan yang Y-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita kan udah punya nih, X sama dengan 6. Maka boleh pakai persamaan yang mana aja. Boleh pakai yang pertama atau yang kedua. Di sini saya pakai yang pertama. X-nya kita ganti dengan 6. Jadi, Y sama dengan 6 ditambah 5. Maka Y sama dengan 11. Oke, jadi nilai X-nya 6 dan Y-nya adalah 11. Maka jawabannya adalah yang D. Kalau kamu mau pakai persamaan yang kedua, itu jawabannya akan sama ya. Di sini Y sama dengan, kita coba ya, Y sama dengan, aduh kerepotan nulisnya, Y sama dengan 3X. X-nya langsung kita ganti dengan 6. Jadi di sini 6
3 dikali 6 dikurang 7. Ya. 3 dikali 6 berapa hasilnya? Berapa? Iya, 18. 18 dikurangi 7, hasilnya berapa? Iya, hasilnya 11. Jadi, sama ya. Kalian mau pakai persamaan yang pertama atau yang kedua, hasilnya sama. Yaitu sama-sama 11 nih. Tuh, sama kan? Oke, tinggal pilih aja mau yang mana yang menurut kamu paling gampang. Pilih angkanya yang paling kecil biar gampang hitungnya ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Himpunan penyelesaian dari X sama dengan 5 dikurangi Y dan 2X ditambah 3Y sama dengan 7 adalah sini. Nah, yang pertama itu eliminasi, karena di sini belum ada yang sama, belum ada yang hasilnya 0, maka harus disamain dulu. Kita yang atas nih, biar X-nya hilang nih, maka yang atas harus dikalikan 2. Kalau yang bawah tetap ya, X-nya dikali, maka di sini dikali 1. Ini semua dikalikan 2, jadi 2 dikali X jadi 2X, 2 dikali 5 hasilnya jadi 10, negatif 2Y dikali 2 hasilnya negatif 2Y. Oke ya, kemudian di sini semuanya dikali 1, dia nggak berubah. Nah ini 2X sudah sama, kita bisa coret di sini ya, X 2X, ini kita coret. Jadi 0, kemudian 10 dikurangi 7 hasilnya 3, negatif 2Y dikurangi negatif 3Y hasilnya jadi Y. Maka Y sama dengan negatif 3. Nah, itu nilai Y-nya kita udah ketemu. Pakai cara substitusi juga hasilnya akan sama. Ya, di sini 2X ditambah 3Y sama dengan 7. Ini tuh ya, persamaan yang kedua. Kemudian X-nya kita ganti dengan 5 dikurangi Y. Tuh. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10. 2 dikali negatif 2Y hasilnya negatif 2Y. Kemudian ditambah 3Y sama dengan 7. Jadi Y sama dengan 7 dikurangi 10, Y sama dengan 3. Ya, hasilnya sama bukan? Oke, kita udah ketemu Y-nya sama dengan 3, sekarang kita tentukan nilai X-nya. Yaitu, kita substitusikan. Untuk Y sama dengan 3, boleh pilih persamaannya yang mana aja. Saya pilih yang paling sederhana di sini, yaitu X sama dengan 5 dikurangi Y. Y-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi, X sama dengan 5 dikurangi negatif 3. Sama aja 5 ditambah 3. Jadi, X sama dengan 8. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 8 dan negatif 3. Oke, mau coba pakai persamaan yang kedua? Kita coba ya. Di sini langsung karena Y-nya sudah diketahui, jadi di sini 2, kemudian 2X ditambah 3 dikali negatif 3 sama dengan 7. Ya, di sini sama dengan 7. 2X sama dengan 3 dikali 3 berapa? 3 dikali negatif 3 berapa? Ya, negatif 9. Jadi di sini 7 ditambah 9. Berapa 7 tambah 9? Iya, 7 tambah 9 adalah 16. 16 dibagi dengan 2 hasilnya 8. Sama ya, hasilnya 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi kalian mau pakai cara yang mana? Bebas, mau pakai persamaan yang mana? Terserah kalian, yang menurut kalian angkanya paling gampang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh yang ketiga, jika A, B
penyelesaian dari 3x sama dengan 3y dikurangi 12 dan x sama dengan 6 dikurangi y, maka nilai A dikurangi B adalah, nah, A dikurangi B. Kita harus cari dulu nilai X dan nilai Y-nya. Pertama, di sini saya pakai eliminasi seperti biasa. Kemudian, harus ada yang dieliminir. Nah, yang saya mau eliminir itu adalah 3X-nya nih. Maka, persamaan yang kedua harus dikalikan dengan 3. Jadi, 3X dikurangi 3X itu 0. Kemudian, 3Y dikurangi negatif 3Y hasilnya 6Y. Negatif 12 dikurangi 18 sama dengan negatif 30. Maka negatif 6Y sama dengan negatif 30, Y sama dengan negatif 30 dibagi negatif 6 sama dengan 5. Kalau substitusinya seperti apa? Ya, ini substitusinya. Jadi 3X sama dengan 3Y dikurangi 12 dari sini ya. X-nya kita ganti dengan 6 dikurangi Y dari sini tuh. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18, 3 dikali negatif Y sama dengan negatif 3Y, sama dengan 3Y dikurangi 12. Yang variabelnya sama kita gabung, dan yang tidak mempunyai variabel kita gabung juga. Maka diperoleh yaitu Y sama dengan negatif 30 dibagi negatif 6, Y sama dengan 5. Sama ya. Kita udah punya Y, sekarang kita tentukan X-nya. Saya pakai persamaan yang paling kecil angkanya, yaitu X sama dengan negatif Y ditambah 6. Nah, Y-nya kita ganti dengan 5. Jadi, X sama dengan negatif 5 ditambah 6. X sama dengan 1. Jadi, nilai A dikurangi B-nya adalah sama dengan X dikurangi Y, yaitu 1 dikurangi 5, hasilnya sama dengan negatif 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang keempat, jika X, Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan 6X dikurangi 3Y sama dengan 9, dan X ditambah 4Y sama dengan 33, maka nilai 2X ditambah 2Y sama dengan titik-titik-titik. Jadi, kita tentukan dulu ya nilai X dan Y-nya, masih sama eliminasi. Di sini harus ada yang dihilangkan, yaitu yang saya mau hilangkan adalah 6X-nya, maka persamaan yang kedua harus dikalikan 6. Semuanya dikalikan 6 ya, 6 dikali X hasilnya 6X, 6 dikali 4Y hasilnya 24Y, 6 dikali 33 hasilnya 198. Ini tandanya dikurang. Negatif 3Y dikurangi 24Y sama dengan negatif 27Y sama dengan di sini negatif 189. Jadi Y sama dengan negatif 189 dibagi negatif 27 hasilnya 7. Mau pakai yang substitusi juga caranya sama, hasilnya sama tuh ya, sama-sama 7. Di sini X-nya saya pakai X sama dengan negatif 4Y ditambah 33 dari sini tuh ya. Kemudian X-nya kita ganti dengan ini. Oke ya, caranya sama nih. Hasilnya sama-sama 7. 6 dikali negatif 4Y sama dengan negatif 24Y. 6 dikali 33. 198 dikurangi 3Y sama dengan 9. Jadi negatif 27Y sama dengan negatif 189. Y sama dengan negatif 189 dibagi negatif 27 sama dengan 7. Sama ya, hasilnya sama-sama 7. Oke. Y sama dengan 7 kita substitusikan ke persamaan yang mana aja boleh. Yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Saya pakai yang pertama. Jadi 6X dikurangi 3Y sama dengan 9. Kemudian di sini Y-nya kita ganti dengan 7. Jadi 6X dikurangi 3 dikali 7 sama dengan 9. Maka di sini X sama dengan 9 ditambah 21 dibagi 6 sama dengan 5. Oke, kita udah punya X-nya 5, Y-nya 7. Yang diminta adalah 2X ditambah 2Y. Jadi 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 7.
hasilnya adalah 24. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, sampai sini kecepatan. Ada yang mau ditanya? Boleh tanya ya, jangan ragu. Boleh tanya melalui grup diskusi chat matematika WA kelas 8. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Diketahui sistem persamaan linear 5P ditambah 3Q sama dengan negatif 22 dan 2P dikurangi 3Q sama dengan 8. Nilai dari 2P dikurangi Q adalah, nah, kita pakai eliminasi. Di sini udah ada yang sama nih, 3Q. Jadi di sini 3Q dengan negatif 3Q bisa dicoret. Hasilnya tinggal 7P sama dengan negatif 14P sama dengan negatif 2. Ya, berikutnya substitusi P sama dengan negatif 2, maka 2P dikurangi 3Q sama dengan 8, P-nya kita ganti dengan negatif 2. Jadi 2 dikali negatif 2 dikurangi 3Q sama dengan 8. Ya, negatif Q sama dengan 8 ditambah 4. 4 itu dari sini ya. Nih, 2 dikali negatif 2. Kemudian Q sama dengan 12 dibagi 3. Jadi Q sama dengan negatif 4. P-nya negatif 2, Q-nya negatif 4. Yang ditanya adalah 2P dikurangi Q. Jadi 2 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali negatif 2 dikurangi negatif 4, jadi sama dengan negatif 4 ditambah 4, ya. Negatif jadi positif, maka sama dengan hasilnya 0. Oke, lanjut contoh yang ke-6. Ini dalam bentuk pecahan. Bagaimana caranya kalau dalam bentuk pecahan? Nah, kita lihat pelan-pelan ya. Di sini harus disamakan dulu penyebutnya. 3 dan 2. Di sini kita cari KPK-nya yaitu adalah 6. Maka X menjadi 2X ditambah 3Y. Dari sini itu ya, dikali 3 dikali Y hasilnya 3Y, 2 dikali X hasilnya 2X. Sama dengan 4. Kemudian biar gampang hitungnya, ini 6 dikali 4, kita kali itu. Jadi 24. Kita udah punya persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Oke, maka di sini 2X jadi 4X, ya. 2 dikali 2, 4X. Dikurangi Y dibagi 6. Lagi di sini 6 dikali 1, tuh ya. Jadi 4X dikurangi Y sama dengan 6. Kita punya persamaan yang kedua. Kemudian di sini eliminasi, harus ada yang dihilangkan, harus ada yang hilang nih. Jadi yang saya mau coret adalah X-nya. Jadi persamaan pertama dikali 2, persamaan yang kedua dikali 1. 4X dengan 4X kita coret, jadi yang tersisa tinggal 7Y sama dengan 42. Y sama dengan 42 dibagi 7, Y sama dengan 6. Untuk Y sama dengan 6, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan yang kedua. Saya pakai yang pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan 24. Y-nya kita ganti dengan 6. Jadi 2X ditambah 3 dikali 6 sama dengan 24. 2X sama dengan 24 dikurangi 18. Maka kita peroleh X sama dengan 6 dibagi 2, yaitu X sama dengan 3. Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah 3 dan 6. Oke, sampai sini bahasan kita selesai. Jika ada pertanyaan, jangan malu, jangan takut. Silahkan bertanya. Ibu akan sangat senang menerima pertanyaan kalian. Ya, mudah-mudahan kalian dapat menerima penjelasan singkat dari Ibu. Sampai jumpa Senin depan. Tetap jaga kesehatan ya, jalankan prokes dengan baik. Semoga kita sehat terus dapat menghadapi wabah ini dengan baik. Kita sehat. Karena dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal. Oke ya, see you, sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.